Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka terus berjalan di tengah derasnya kritik dari berbagai kalangan, mulai dari warganet hingga lembaga legislatif. Perdebatan di ruang publik, terutama media sosial, masih terus bergulir. Namun di lapangan, program ini tetap melaju. Seolah menjawab berbagai kritik tersebut, seorang pegiat pemerhati lingkungan dan kebijakan publik dari komunitas Publik Perintis menyampaikan pandangan tegas. Dalam keterangannya, tim investigasi Perintis Center News menyampaikan kepada Bilitea TV pada Jumat, 24 April 2026, ia menyebut program ini tetap berjalan tanpa terpengaruh suara miring. Biarkan saja kritik bermunculan. Program tetap berjalan, ujarnya singkat. Memasuki fase baru, di tengah kondisi dunia usaha yang belum stabil, program MBG justru menjadi peluang ekonomi baru. Sejumlah pelaku usaha dengan modal memadai mulai beralih membuka dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program tersebut. Fenomena ini bahkan merambah ke sektor jasa konstruksi di Kabupaten Subang. Sejumlah pelaku usaha konstruksi dikabarkan mulai mengalihkan bidang usahanya. Hal ini tidak lepas dari kondisi sektor tersebut yang dinilai mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada periode 2019 hingga ke 2024. Dampaknya cukup terasa. Beberapa asosiasi jasa konstruksi seperti GAPKindo, GAPEXindo hingga APEXindo disebut-sebut mengalami stagnasi aktivitas. Bahkan, sebagian di antaranya terkesan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya. Dari sejumlah asosiasi yang ada, hanya segelintir yang masih bertahan aktif. Pantauan di lapangan memperkuat kondisi tersebut. Salah satu kantor asosiasi konstruksi di pusat kota Subang kini telah beralih fungsi menjadi dapur SPPG. Bangunan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas organisasi, kini dimanfaatkan sebagai fasilitas penyedia makanan dalam program MBG. Perubahan ini terjadi cukup masif. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan oleh Mbah Perintis, jumlah dapur SPPG di Kabupaten Subang diperkirakan telah mencapai lebih dari 100 titik yang tersebar hingga ke pelosok desa. Menariknya, sebagian besar pengelola diduga berasal dari kalangan yang memiliki latar belakang politik. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Secara kapasitas, mereka mampu, apalagi program ini berada di bawah kendali pusat, ungkapnya. Di sisi lain, berbagai isu terkait kualitas penyajian makanan MBG sempat mencuat. Namun, pihak pengelola yang tergabung dalam paguyuban SPPG Kabupaten Subang terus melakukan pembenahan. Di bawah koordinasi organisasi tersebut, pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif di seluruh wilayah kerja, meliputi 30 kecamatan serta ratusan desa dan kelurahan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperketat evaluasi, khususnya terkait legalitas operasional dapur SPPG. Salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi adalah kepemilikan sertifikat hygiene laik sanitasi sebagai standar kelayakan operasional. Seiring dengan itu, pembangunan dapur SPPG terus bermunculan di berbagai wilayah. Beberapa di antaranya terpantau di Kecamatan Ciasem, Purwadadi, hingga Cikaum terbaru, sebuah bangunan 2 lantai di kawasan Jalan Raya Pagaden, tepatnya di Dusun Haramai, Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, tengah dalam proses renovasi. Bangunan tersebut dipersiapkan menjadi dapur SPPG dengan fasilitas yang tergolong modern. Dari pantauan di lokasi, tata ruang dan sarana prasarana telah disesuaikan dengan standar operasional yang ditetapkan oleh BGN. Program ini pun terus berjalan di tengah dinamika kritik dan perubahan lanskap usaha yang ikut mengiringinya. Program ini pun terus berjalan di tengah dinamika kritik dan perubahan lanskap usaha yang ikut mengiringinya. Dari Haramai Pagaden, Mbah Perintis, Bilitea TV melaporkan untuk Anda.